Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa la amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, yang insyaallah selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari lalu saya ada mengupload satu video di mana saya minta saudara Permadi atau yang dikenal dengan Ustaz Abu Janda untuk mengklarifikasi, menjelaskan kepada kaum muslimin dan muslimat tentang apa yang disampaikan di acara ILC, yaitu yang bersangkutan dengan masalah hadis. Jadi kita akan bahas satu persatu yang bersangkutan dengan masalah hadis, seperti yang saya minta kepada beliau. Alhamdulillah, tadi sebelum Jumat beliau ada mengontak saya, menghubungi saya untuk bisa bersilaturahmi setelah sholat Jumat. Dan alhamdulillah saat ini Abu Janda Permadi, beliau sudah datang ke tempat saya setelah Jumat. Kita makan siang tadi ya. Kita makan siang, kita jelaskan segala sesuatu. Apa sih maksudnya? Bagaimana sih apa daripada ucapan tersebut? Tolong tabayun kepada saya agar senantiasa kita juga bisa menyampaikan kepada kaum muslimin. Dan alhamdulillah setelah kita makan siang, setelah kita melakukan segala sesuatu semua, walaupun makan siangnya tadi jamak takhir, jadi makan siangnya juga udah agak telat ya. Alhamdulillah sudah campur sama asar lewat, bahkan jam 5 makan siang di sini. Memang kalau di rumah saya itu makan siang sama buka puasa beda-beda tipis. Ya, alhamdulillah sampai turun hujan kita membahas, kita menjelaskan, dan beliau saat ini ingin mengklarifikasi maksud dan tujuan beliau. Satria, beliau datang sendiri. Saya tanya, sama siapa? Sendiri. Naik apa? Naik mobil. Alhamdulillah. Untung dia naik mobil. Kalau nggak naik mobil nanti saya nganterin pulang. Dan insya Allah ini adalah awal daripada silaturahmi yang sangat baik. Dan diturun hujan dan insya Allah menjadi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada beliau untuk bisa menjelaskan kepada kaum muslimin dan muslimat agar senantiasa kita tidak berprasangka buruk, agar kita tidak mencaci maki yang kita juga tidak banyak tahu apa yang ia maksud. Maka daripada itu kita minta kepada beliau untuk bisa menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Permadi Arya, dikenal dengan Abu Janda. Alhamdulillah hari ini saya bersyukur sekali bisa diterima sama Habib. Ini duduknya kayaknya enak begini nih. Karena tuan rumah sama tamu di sini sama kelihatannya penuh. Jadi tamu di sini biasanya jadi rumah gitu. Habib, anaknya banter ketemu habaib itu harus ada begini-begini, Beb. Itu udah kalau kita turunnya harus begitu. Ini kita lagi ketemu sama umat ini. Sangat luar biasa, beliau datang sendiri loh. Satria sangat luar biasa, saya hormat sama orang-orang yang seperti beliau. Saya hormat, begitu dia dengar langsung dia datang sendiri, klarifikasi sendiri, itu sangat luar biasa. Respect saya. Diterima tabayun sama Habib Mahdi Alatas di kediaman beliau. Ini juga tempat yang sangat spesial karena dulu ini juga tempat kediamannya Habib Hussein Alatas, sesepuhnya Habaib di Jakarta. Saya hari ini datang diterima sama Habib Mahdi, ingin bertabayun mengenai perihal pernyataan saya di ILC yang mungkin menyakiti umat muslim, yakni ketika saya mengatakan perihal hadis itu baru ada sekitar 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Yang saya maksud itu hadis, yang saya maksud itu adalah pencatatannya, karena memang berdasarkan yang saya pelajari, memang itu pencatatan resmi itu baru ada memang pada era Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yakni kurang lebih sekitar 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Jadi beliau juga tadi menyampaikan kepada saya paham karena saya juga sering di TV, karena waktu yang singkat, kadang-kadang fokus juga terbatas, di mana ingin mengatakan bahwa hadis tersebut dicatatnya 200 tahun setelah zaman Nabi. Membuka tulisan didahului tergelincir daripada ucapan di mana dikatakan bahwa hadis baru keluar pada 200 tahunan. Itu beliau sekarang klarifikasi bahwa apa yang dia maksud adalah pencatatannya. Alhamdulillah. Yang kedua saya tanyakan kepada beliau, bagaimana lalu dengan hadis-hadis banyak yang hadis dhaif dan hadis
palsu apa yang Anda maksud? Ya, yang dimaksud karena sesuai setelah pencatatan tersebut baru ada ilmu mustalatul hadis yang membedakan antara hadis dhaif, hadis sahih, hadis hasan, hadis marfu, hadis munkar dan sebagainya. Oleh karena itu juga sesuai ilmu yang dia baca. Dari beberapa hadis, kurang lebih ada 8 atau 9 hadis yang tadi juga dijelaskan kepada saya tentang ar-rayah dengan al-liwa, di mana hadis tersebut ada yang mengatakan munkar, ada mengatakan dhaif. Akhirnya beliau mengomentari demikian. Artinya mungkin dia belum baca lagi ada hadis mungkin yang sanaduhu ala syarat Muslim, sanadnya itu sesuai dengan syaratnya Muslim dan sebagainya. Ya namanya juga kitab-kitab itu kan banyak banget. Artinya ya kita hormati yang pertama kemauan beliau untuk mengklarifikasi, untuk tabayun untuk semua, dan beliau juga membahas masalah tentang hadis riwayat, hadis riwayat juga kepada saya. Yang dimaksud adalah itu, jadi kita sebagai kaum muslimin harus memahami bahwa yang dimaksud bukan seluruh hadis adalah dhaif dan bukan seluruh hadis ya gitu ya, tidak bukan seluruh hadis itu palsu, tapi yang dia baca dari 9 hadis tentang masalah riwayat dengan riwayat. Mudah-mudahan insyaallah ini awal langkah yang baik untuk kita semua ya, dan kaum muslimin dan muslimat. Kita terima, kita legowo, kita maafkan, dan luar biasa saya juga minta maaf karena saya kemarin sudah mengupload ad-dinu nasihat, agama itu adalah nasihat, itu nasihat saya seperti itu, saya juga minta maaf ya. Mungkin ada orang yang kok Habib Mahdi marah-marah. Saya tidak pernah marah-marah, saya tidak pernah marah-marah. Itu adalah demi Allah, demi Rasulullah, itu adalah sayangnya saya. Saya tidak ngemplang, saya tidak benci. Itu sayangnya saya. Saya nggak punya harta yang saya bisa berikan kepada engkau. Saya nggak punya harta. Dan saya punya amanat al-muslim al-muslim. Saya nggak bisa berbuat apa-apa coba. Itu yang saya utarakan demi Allah, demi Rasulullah, bukan karena saya benci pribadi. Semata-mata wallahi benar-benar saya bersumpah bersama Allah atas rasa sayang saya, karena itu rasa cinta saya. Saya minta maaf kalau pada semua yang pernah mendengar, kalau memang ada yang kalimat saya tersebut ada yang nyakiti, saya mohon maaf. Tidak lain dan tidak bukan, alhamdulillah gara-gara itu juga beliau silaturahmi mau mengklarifikasi. Ya, terima kasih banyak. Allah yang membalas semua. Tidak ada hidayah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hormat kepada Ketua Umum PBNU. Mudah-mudahan ini juga menjadi satu kesamaan visi misi kita. Kedepannya kita harus berjuang bersama. Kita sama-sama gotong royong. Kita sama-sama menempatkan yang mana yang hak, mana yang batil. Ya, insya Allah. Itu aja mungkin. Ya. Mohon setelah ini tidak ada lagi kajian-kajian, tidak ada lagi hujatan-hujatan, ya, apalagi yang khusus dengan ilmunya seseorang. Tidak ada yang maha hebat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang maha kuat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sekali lagi saya mohon pada doa. Allahumma wafiq lahu thoriq wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.